hari yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sadaqatana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, sehingga di saat nanti kita di akhirat mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan menjadi tabungan amal kita, dan di akhirat kita diselamatkan oleh Allah, walaupun bukan dengan amal kita tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan ini memang bulan yang istimewa. Maka selama 1 bulan Allah mentarbiyah kita, mendidik kita, meriadah kita, melatih kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang punya akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, atau good karakter, punya karakter yang baik pada diri kita semua. Maka kancah Ramadan ini, tarbiyah Ramadan ini atau riadah Ramadan ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah semakin sadar atas diri kita, semakin tahu bahwa diri kita, karena ada kalimat dalam kalimat ilmu tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dan siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Maka kenali diri kita supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah di diri kalian tidak dikenal, tidak dilihat, lihatlah, supaya kita tahu bahwa kita ini ada yang mengurus, ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur kita, Al-Muhyi yang menghidupkan, dan tentu segala hal yang ada pada makhluknya itu atas dasar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat dalam ilmu tauhid, ieu ayeuna urang hasil tapak damel Allah. Dan kenapa sunat? Ieu ayeuna urang hasil tapak damel Allah. Ya, ketika kita duduk di sini di masjid, ketika kita di rumah dimanapun, kita yakinkan dalam kalimat itu, ieu ayeuna hasil tapak damel Allah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la maqbuda illallah. Ini memang menjadi usul ketauhidan kita. Intinya ketauhidan bahwa kita dari Allah akan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usulnya tauhid, entry point-nya atau madkhalnya tauhid itu di sana. Kita menyadari, meyakini bahwa kita dari Allah, maka akan kembali ke Allah. Sehingga ketika kita akan kembali ke Allah, apa yang kita harus perbuat oleh kita? Apakah kita nanti kembali kepada Allah banyak dosa? Apakah kita kembali kepada Allah banyak amal soleh? Tergantung kita masing-masing. Kita hanya punya keinginan tentu. Kita hanya punya cita-cita. Dan tentu cita-cita dan keinginan ini harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah contohkan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan ini kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Artinya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah yaitu mengikuti perintahnya. Karena Rasulullah, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian mencintai Allah maka ikuti aku, kata Rasul. Artinya Allah menyuruh supaya kita mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Maka ketika kita menggelorakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi tidak menjalankan perintahnya, ya, tidak berhenti atas larangannya, artinya tidak menjaga diri supaya jangan sampai kena kepada larangan Allah, maka ini kebohongan saja, hanya cinta di lisan saja. Maka mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ketika kita di alam ruh sudah berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum,
bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidnya. Betul, menerima, berkata Ruh, bala syahidna. Ya, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, maka ketika di alam ruh kita terus ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati bahwa kita sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di alam ruh kita ada di alam rahim dan kita sekarang ada di alam dunia. Ya, berarti dua alam yang kita lalui. Alam ruh, alam rahim ya, ada di perut ibu kita, dan alam dunia sekarang. Nah, alam dunia ini kan tempatnya kita beramal, darul amal dunia ini, dan tentu tempatnya ujian di dunia ini. Maka setelah selesai dunia ini kita ada di alam barzakh atau di alam kubur. Nah, setelah alam barzakh, alam kubur, tinggal menunggu alam akhirat. Sebelum alam akhirat yaitu alam mahsyar dulu. Masih banyak alam yang kita akan lalui. Karena ketika kita sudah selesai di dunia ini bukan selesainya permasalahan, tapi justru awal masalah yang kita akan hadapi ketika kita di dunia ini beramal. Ketika di dunia ini kita disuruh untuk melakukan pekerjaan atau amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul dibuktikan dengan wujud ketaatan. Dan kita yakini bahwa ketika kita taat kepada Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan diberi kebahagiaan, kebahagiaan yang agung. Yakini ini semua. Ya. Jadi kalau kita mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bahagia. Fauzan 'azima, bukan kebahagiaan yang hanya kebahagiaan, tapi fauzan 'azima, kebahagiaan yang agung. Yang tentu ini Allah yang akan menakdirkan diberi kebahagiaan yang agung itu yang bagaimana tentu. Masya Allah, maka inilah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi umat muslim, muslimah yang mengikuti syariatnya, yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya kan dari hal-hal yang kecil, dari mulai saat ini dan mulai dari diri sendiri kan, seperti itu. Maka dalam hadis dikatakan afdhalul amal indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu dilakukan dengan cara kontinu, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi kita beramal sholih, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya artinya dari mulai tahapan yang terkecil dulu. Asal dawam, asal terus menerus kontinu, jangan berhenti. Kita mampu menjalankan sholat sunat rawatib yang muakkad, gitu kan? Atau kita menjalankan sekarang ketika amaliyah Ramadan hanya mampu satu halaman, satu kali kita mengaji Al-Quran atau satu juz dan sebagainya, itu terus menerus dilakukan. Maka tarbiyah Ramadan ini bukan hanya di Ramadan, sebetulnya, tapi asalnya, bekasnya harus terus dilakukan setelah Ramadan. Kalau kita melihat haji yang mabrur, ketika kita melihat atau melakukan sesuatu yang setelah haji dan sebelum haji dan setelah haji. Kalau ada perubahan dalam ibadah, maka itu dikriteriakan, bukan jadi menjadi haji mabrur. Kriteria salah satu haji mabrur itu yaitu ada perubahan dalam ibadahnya, dalam perilakunya. Saum juga sama. Saum yang mabrur berarti ada perubahan ketika setelah saum. Karena ini pendidikan di Ramadan ini. Kita nahan lapar, nahan haus, kan? Harus melakukan qiyam Ramadan walaupun sunnah hukumnya, harus melakukan sedekah, nanti zakat fitrah, harus melakukan zakat fitrah.
Nah ini terus dilakukan secara terus, walaupun sedikit kata. Adwa muhawain kallah. Maka apa yang menjadi gangguan kita sebenarnya ketika kita akan meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pantas Rasulullah menyampaikan bin husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang itu ketika dia sudah bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, apa yang menjadi sia-sia dalam kehidupannya, artinya tidak ada manfaatnya. Nah ini kadang-kadang kita berpikir sendiri, atau artinya kita merenunglah, saya merenung. Memang banyak hal-hal yang mengganggu kita dalam melakukan ibadah. Ketika kita mau dakwah, ketika kita mau terus-menerus, ada godaan gangguannya. Betul Pak? Betul Pak? Ada terus kan? Ada. Karena memang sengaja oleh setan dirayukan, digodakan kepada manusia. Karena dunia ini memang laibu walahun, tempat permainan, tempat sedang gurau kan gitu. Maka ketika itu diciptakan oleh Allah, kita jangan tergerus oleh keadaan itu. Maka kata Rasul, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang itu bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Monggo lah sadayana meninggal, mana manfaat, mana bermanfaat, mana kedah, mana kekenging kan gitu. Itu kan bukan sebuah pilihan, tapi kita harus tahu gitu. Jadi kalau orang bijak itu kan berpikir dulu baru melakukan kan. Ya beda dengan orang dungu melakukan maka kayak di rumah engke kan gitu. Atau kayak kumaha. Pak, mending kumaha, mending kayak kumaha. Nama yang bertanya. Artinya bahwa memang kadang-kadang kita disibukkan kan. Kalau kata Gus Dur, saya dulu kata Gus Dur yang disampaikan oleh Gus Miftah kan, kita kadang-kadang disibukkan mati-matian dengan hal yang tidak akan dibawa mati kan gitu. Ya, kita sibuk mati-matian, biar waktu malam siang mati-matian, padahal itu tidak akan dibawa mati kan gitu. Artinya bukan tidak boleh, maaf, tapi tadi apa manfaat bagi kita enggak? Ini saya sendiri lah maaf, belum bisa memilah diri dalam kehidupan ini. Kadang-kadang yang kurang manfaatnya kita lakukan, yang ada manfaatnya yang besar tidak kita tinggalkan. Nah ini Ramadan ini kan bermanfaat. Dari tanggal 1 sampai akhir nanti lebih Allah berikan, diampuni dosa, diberikan rahmat, dibukakan pintu taubat. Ini Ramadan. Maka ini kesempatan bagi kita. Kalau tadi kita meninggalkan yang tidak penting, malah meninggalkan Ramadan berlalu begitu saja, maka kita tidak akan mendapat itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Maka kata Rasul, wahris ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'zaz. Ada sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagi kalian, bagi kamu kata Rasul. Kita harus bersungguh-sungguh. Kalau tadi kita udah bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, maka kita ketika ini manfaat, maka kita harus sungguh-sungguh. Ramadan ini manfaat, maka lakukan dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Tidak leha-leha, lahe-lahe kan gitu. Artinya tidak asal-asalan. Wasta'in billah, maka minta pertolongan kepada Allah. Maka yang memberi kekuatan kita untuk bisa seksama dengan bisa kuat, bisa sungguh-sungguh itu Allah yang berikan. Wala ta'azzaz, maka kamu jangan lemah. Nah, jangan melemahkan diri. Ya, udah kita dilemahkan oleh syaitan, kitanya juga lemah. Tidak pernah memohon perlindungan kepada Allah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya mudah-mudahan tarbiyah Ramadan ini kita menyemangati kita untuk senantiasa kita tahu bahwa ini yang bermanfaat, ini yang tidak bermanfaat. Maka buat karakter kita, karakter baik kita terus ya pacu supaya kita menjadi orang-orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senantiasa kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak hanya kita bercapek-capek di dunia ini, tapi mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan menjadi
hamba Allah yang disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin nar bis syahawat. Bahwa jalan ke surga itu selalu dinaungi atau selalu dihimpit dengan ketidakmauan, dengan ketidaksukaan, gitu kan? Artinya diliputi dengan perkara-perkara yang tidak suka jalan ke surga itu. Tapi jalan ke neraka yaitu dihimpit dengan syahwat, dengan keinginan. Maka yang kadang-kadang mencelakakan kita ini kan nafsu amarah, karena syahwat dari dalam diri kita sendiri. Yang enaknya hanya 2 tahun, tapi dia rugi sekian puluh tahun bahkan seumur hidup kan gitu. Itu karena apa? Karena syahwat. Karena memang itu seperti itu. Hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin nar bis syahawat. Jalan ke surga itu dengan syahwat ya, seperti itu. Saya kira mudah-mudahan ini saya saling mengingatkan di antara kita semua, terutama saya, bukan mewasiati, bukan mentausiahi Bapak Ibu semuanya, hanya saya saling mengingatkan di antara kita. Mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah ketika ada hal yang tidak boleh kita diingatkan oleh Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebaikan itu sebagai kebaikan dan kami berilah kemampuan untuk melakukan kebaikan itu. Dan tunjukkan kepada kami ya Allah kejelekan sebagai kejelekan, kebatilan sebagai kebatilan. Ya Allah, berilah kami kekuatan. Jangan sampai kena, jangan sampai melakukan kebatilan itu. Saya kira kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'in billah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, hatur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kai. Barangkali dari jamaah sekalian ada yang masih penasaran dengan apa yang menjadi materi dari kajian atau bahkan dari hal-hal lain, maka kami buka satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin keluar dari perkara sholat. Apakah kita harus mendahulukan sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat dulu? Sholat sunat dulu. Mana yang harus dulu? Soalnya kan katanya kalau sholat sunat tahiyatul masjid jangan dulu. Ada yang berkata begitu. Ada yang mana yang harus dahulukan? Terima kasih. Jadi pertanyaan yang sama sebetulnya dengan Ibu ya Bu, ada yang hadir ibunya bertanya itu. Benar. Kemarin sudah jelaskan bahwa memang ada yang menyampaikan bahwa dengan tahiyatul masjid sudah terkurung dengan syukur wudhunya kan seperti itu. Tapi kalau di rumah saya kira kan tidak ada tahiyatul bait, maka lebih baik syukur wudhu kan seperti itu. Nah, jadi karena memang kita dituntut untuk menambah nafilah, istilahnya kan nafilah dalam bahasa fikih atau dalam Al-Quran juga nafilah talah. Nafilah itu tambahan. Jadi tidak hanya sholat fardu, kita harus ditambah dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu diantara syukur wudhu ya, dan tahiyatul masjid. Nah, ketika ke masjid maka tahiyatul masjid, karena Rasul pernah dalam sebuah khutbah, ketika khutbah Rasul menanyakan kepada sahabat yang baru datang, apakah anda sudah sholat? Ya. Ketika khutbah pada Rasul Jumat berarti kan, nanya kepada jamaah yang baru datang, apakah anda sudah sholat? Ya, gitu. Maka ketika belum sholat maka suruh sholat. Nah ini ditafsirkan oleh para ulama, ini sholat sunnah tahiyatul masih saking kudunya kan gitu istilahnya. Ketika kesempatan tentu ada, ya karena kalau udah masuk orang lain udah sholat qobla, gitu, sholat qobla ya, yang wajib sama ini baru datang sholat tahiyatul masjid dulu, berarti qobla tidak. Mistik itu bakal terjadi gitu. Maka di sini sifatnya kondisioni. Jadi tidak setiap ke masjid tahiyatul masjid seperti orang lain padahal udah sholat qobla, zuhur, taruhlah seperti tadi kan gitu, kasusnya. Kalau saya dari awal tadi setengah jam sebelum zuhur saya udah kesini, saya tahiyatul masjid dulu kan gitu. Nah baru kan qobla zuhur. Kalau yang lain seperti qobla zuhur, yang baru datang tahiyatul masjid, ini salah. Salahnya apa? Karena orang lain sholat
zuhur. Nanti kalau pas lain orang lain udah qomat, ini baru qobla duhur. Maka di sini kondisi yang juga. Artinya memang memang tahiyatul masjid, tapi tidak semestinya dilaksanakan ketika situasi kondisi tidak memungkinkan seperti itu. Ya maka dahulukan tahiyatul masjid, karena dengan tahiyatul masjid itu sama dengan sudah terkurung 10 dulu sebagai pendapat ini ya. Tapi kalau beda pendapat nggak apa-apa kan, aja. Karena gitu seperti itu. Ya apalagi tadi kan sudah dipahami harus jangan dulu kan gitu kan. Nah itu seperti itu. Tapi kalaupun dilaksanakan sebetulnya nggak apa-apa kalau ada waktu panjang 10 dulu tahiyatul masjid baru ini. Karena duduk di sana bukan berarti duduk artinya berhenti kan gitu, tapi ibadah juga kan. Kalau mau disusunkan seperti itu, memang karena wudhu dulu kan. Amalul awal al wudhu, wasani tahiyatul masjid seperti itu. Itu Pak. Ya, kalau di rumah lebih enak kan gitu. Kalau di rumah, kalau mau duha di rumah, kalau mau tahajud kan, itu kan kita wudhu dulu maka laksanakan syukur wudhu. Itu syukur wudhu saya sudah sampaikan sholat sunat taubat. Kalau menurut Profesor Dr. Miftah Farid, dia disampaikan dalam sebuah kuliah itu sama dengan sholat sunat taubat, syukur wudhu itu. Jadi ya pendapat dia kan gitu. Tapi ada yang memisahkan ya syukur wudhu, sholat sunat taubat. Karena memang ya di kita kan terbuka kan hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bagi Pak Kiai menjadi amal kebaikan, bagi kita juga menjadikan manfaat dan bekal untuk kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudah untuk kajian Ramadan pada hari ini. Acara mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah.